لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, juga yang saya hormati Takmir Masjid Al-Azhar PC Muhammadiyah Lamongan, para asatid dan ustadzat di lingkungan Masjid Al-Azhar, beserta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama tentu saja saya mengajak pada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah, yang dengan syukur ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena sebenarnya dari rumah itu sudah agak agak diawalkan gitu, tapi tadi kejebak macet di Cangro ya. Namanya Cangro situ. Akhirnya agak terlambat. Mohon maaf kalau sampai membuat ketar-ketir Ustadz Vito tadi. Saya pas salam tadi, salam penutup, salam sholat maghrib tadi, baru tiba dan sholat di sebelah situ. Baik, kita temanya hari ini adalah tentang sholat nafilah. Dalam hal ini kita mengkhususkan nanti kepada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau biasanya disebut sholat sunnah rawatib. Nah, ini tema yang sebenarnya mungkin kita semua sudah tahu, tapi untuk pendalaman, kita coba pelajari. Mungkin ada perbedaan begitu, mungkin ada informasi yang selama ini sudah kita terima, atau mungkin belum kita terima. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita diskusikan, kita sharing bersama. Nah, pertama tentang definisi sholat nafilah. Jadi makna lafal nafilah secara bahasa adalah tambahan. Makanya dalam Al-Quran itu disebut itu terkait dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi nafilah ini secara umum, secara bahasa artinya itu atau bermakna tambahan. Jadi kan namanya tambahan, jadi tambahan terhadap sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, kalau secara istilah biasanya sholat nafilah ini atau sholawat nawafil itu bentuk jamaknya, itu dikaitkan dengan semua sholat sunnah. Jadi seluruh sholat sunnah itu disebut sholat nafilah. Jadi bukan sekedar ba'diyah, qobliyah, ba'diyah itu yang nafilah. Tapi seluruh sholat sunnah itu namanya sholat nafilah, atau biasanya disebut as-sholawat an-nawafil. As-sholawat an-nawafil. Nah, sholat sunnah, kalau dia terkait dengan nawafil, nafilah, maka berarti sholat sunnah itu tambahan terhadap yang wajib. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita merasa tidak sempurna sholat fardunya, maka tambahlah dengan sholat sunnah. Sehingga pahala sholat fardu itu, atau kesempurnaan sholat fardu kita, sholat wajib kita, menjadi tercapai. Itu tambahan. Nah, tapi terkadang
Sholat sunnah yang nawafilah itu, sholat sunnah itu juga disebut dengan sholat tatawwu. Tatawwu ini artinya biasa dikerjakan, intens dikerjakan, tidak pernah jeda untuk dikerjakan, meskipun dia sebagai tambahan. Makanya tatawwu. Nah, tatawwu itu artinya terbiasa dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang termasuk sholat nafilah, nah, misalnya sholat sunnah rawatib yang akan kita kaji malam ini, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, dan sholat witir. Kemudian sholat aidain, idul fitri dan idul adha, sholat istisqa, sholat istikharah, sholat hajat, sholat khusuf, sholat kusuf, dan lain semacamnya. Itu termasuk sholat nafilah. Begitu. Nah, kemudian sholat sunnah itu juga bisa dilihat dari frekuensi pelaksanaannya. Maka ditinjau dari frekuensi pelaksanaannya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka sholat nafilah atau sholat tatawwu itu dibagi menjadi dua. Nah, ini saya kira secara umum sudah kita ketahui, yaitu sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah. Jadi sholat sunnah ini sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau itu sangat intens mengerjakannya. Bahkan menurut informasi sejarah, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah muakkadah ini. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, qiyamul lail, dan witir. Itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Kecuali ketika masa safar, ketika beliau bepergian. Itu yang rawatib tidak dikerjakan. Karena beliau mungkin mengambil rukhsah, yaitu jamak dan qashar. Nah, tapi frekuensi pelaksanaan dari sholat sunnah ini, makanya kemudian disebut sholat sunnah muakkadah, karena dia sangat intens dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Jadi sholat sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak intens. Tetapi tidak intens, itu bedanya. Ada lagi pemaknaan kalau menurut ahli fikih itu, kalau muakkadah itu berarti sangat ditekankan, mendekati wajib, gitu katanya. Makanya sangat rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah yang muakkadah, karena dia mendekati wajib. Pahalanya hampir setara dengan yang wajib. Bahkan dia menjadi penambal yang lobang-lobang dari sholat fardu kita. Mungkin sholat fardu kita agak terlambat, mungkin sholat fardu kita terlalu terburu-buru, mungkin sholat fardu kita kurang sempurna. Nah, maka dengan sholat nafilah ini yang muakkadah, nah, kita dapat menambal lobang-lobang dari sholat wajib kita. Nah, kalau sunnah ghairu muakkadah itu yang sholat sunnah kalau kita kerjakan alhamdulillah, kalau enggak juga tidak masalah. Gitu. Karena memang tidak intens dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian qobliyah dan ba'diyah. Seperti kita tahu, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah biasanya disebut sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya apa sebenarnya? Rataba yuratibu itu artinya continue, terus menerus, mengiringi. Rataba yuratibu muratabatan. Nah, itu artinya continue, mengiringi. Nah, continue mengiringi, kenapa disebut continue mengiringi? Karena nanti dalam sisi istilahnya, sholat sunnah rawatib itu selalu mengiringi sholat fardu. Terus menerus mengiringi sholat fardu. Begitu. Nah, sementara secara istilah, bermakna sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW secara kontinu mengiringi sholat fardunya. Nah, itu tadi. Makanya kemudian disebut sholat sunnah rawatib, yang qobliyah ba'diyah itu. Nah, sholat ini disebut qobliyah dan ba'diyah karena dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, seperti kita tahu bersama. Nah, ini dia yang muakkadah. Ada beberapa perbedaan
kebiasaan sebenarnya. Nanti kita coba cek apa yang sudah kita lakukan dan kebiasaan kita sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkadah yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, tentang 2 rakaat sebelum subuh ini ada pandangan yang berbeda menyikapi hadis tentang sholat fajar antara seorang guru dan murid, yaitu Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi sebelum kita sholat subuh, itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu sekaligus disebut sholat fajar. Tapi kalau Imam Malik mengatakan sholat fajar itu dikerjakan sebelum sholat subuh. Sebelum adzan subuh. Bukan sebelum sholat subuh. Sebelum adzan subuh. Nah, kira-kira pas kalau di masjid sebelah itu pas tarhem, pas itu yang apa namanya? Assalatu wassalamu alaik itu. Nah, pas waktu itu kita mengerjakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah fajar namanya. Nah, kemudian kalau sudah melakukan sholat sunnah ini, maka sholat sunnah yang sebelum sholat subuh itu boleh dikerjakan, boleh enggak. Itu pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, dua-duanya boleh dikerjakan. Tapi yang lebih muakkadah adalah sholat sunnah yang setelah adzan itu, dan kemudian dikerjakan sebelum sholat subuh. Jadi qobliyah subuh. Nah, sesuai dengan ini, 2 rakaat sebelum sholat subuh maksudnya. Nah, kemudian juga 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Lalu 2 rakaat sesudah zuhur atau sesudah Jumat. Nah, sudah sholat Jumat 2 rakaat. Itu setara dengan sholat zuhurnya tadi. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat, ya 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini yang muakkadah. Yang muakkadah itu. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 14. Nah, apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Qala Ibnu Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menjaga dari Rasulullah SAW 12 rakaat. Rakaatain qabla dhuhri. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha. Dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatain ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatain qabla subh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian secara periwayatannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim secara muttafaq alaih. Jadi hadis ini kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam riwayat lain, nah ini masih tentang yang muakkadah. Dalam riwayat lain, At-Tirmizi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha menyebutkan 12 rakaat dengan menambahkan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi kalau biasanya 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat yang zuhur. Nah, dalam riwayat yang lain oleh An-Nasa'i, Baihaqi dan Tabrani menyebutkan redaksi 2 rakaat sebelum asar tanpa menyebutkan 2 rakaat sebelum isya. Jadi kalau mau disimpulkan ada beberapa versi. Nah, termasuk tambahannya ini.
Kalau menurut riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan riwayat Abu Dawud dari jalur Ali bin Abi Thalib juga menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakan 2 rakaat sebelum asar. Nah, makanya kemudian disimpulkan seperti yang tadi itu, yang di sini nih. Jadi 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini yang zuhur nih kelebihan 1 ini. Karena sebelum zuhur disebut 2 kali. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, yang menjadi perbedaan biasanya adalah yang ghairu muakkadah tadi. Yaitu 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nanti ada penjelasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salat sunnah rawatib muakkadah lebih utama dikerjakan di rumah. Nah, tapi bagaimana kalau rumahnya di dekat RSML sana? Kita mau ke sini. Apakah kita sholat di rumah dulu baru ke sini? Nah, fleksibel saja. Fleksibel. Rumah kita misalnya di daerah mana? Di Turi sana misalnya. Nah, kita mau sholat di Al-Azhar. Nah, saya tak sholat di rumah dulu. Sholat sunnah rawatib di rumah dulu. Nah, malah sholat fardunya ketinggalan malahan. Nah, ini hanya terjadi seperti ini karena memang para sahabat waktu itu rumahnya di sekitar Masjid Nabawi. Termasuk Rasulullah SAW dempetan dengan Masjid Nabawi. Sehingga beliau selalu mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Sholat fardunya baru ke masjid. Nah, tetapi dalam keadaan musafir tidak disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah nafilah rawatib kecuali sholat sunnah fajar dan witir. Jadi Rasulullah SAW kalau sedang safar, sholat sunnah rawatibnya ditinggalkan. Kemudian diganti apa? Nah, sholat sunnah fajar. Nah, di sini nih yang sholat sunnah fajar nih ada perbedaannya. Tadi yang di awal saya sebutkan antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tarjih gimana tarjih? Nah, ini pendapatnya tarjih. Tarjih menganjurkan sholat sunnah fajar. Fajar itu kata tarjih adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Gitu. Meskipun kemudian ada catatan kakinya. Apa catatan kakinya? Boleh juga kalau mau nambah 2 rakaat sebelum adzan subuh untuk mengerjakan hadis yang menyatakan bahwa sholat fajar itu adalah sholat sebelum subuh. Jadi sebelum adzan subuh kita sholat fajar. Nah, ini yang kemudian dibiasakan Rasulullah SAW meskipun waktu safar itu mengerjakan sholat ini. Plus sholat witir. Karena memang sholat witir itu hadisnya itu hadis mutawatir tentang sholat witir ini. Makanya derajatnya itu kalau boleh dikatakan hampir wajib juga. Sama dengan sholat sunnah rawatib yang muakkadah tadi. Baik, nah sekarang yang ghairu muakkadah. Sholat sunnah yang dilaksanakan Nabi tetapi tidak dengan intens dikerjakan. Nah, yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah antara lain 4 rakaat setelah zuhur. Nah, tadi yang pertama pendapatnya adalah ada 2. Yang muakkadah adalah yang sebelum zuhur. Baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Itu dua-duanya muakkadah. Tapi yang ghairu muakkadah, nah, di sini 4 rakaat setelah zuhur. Itu ghairu muakkadah. Yang muakkadah berarti apa? Yang muakkadah adalah 2 rakaat setelah zuhur. Nah, tinggal milih nih. Tinggal milih mau 2 rakaat atau 4 rakaat. Ada pendapat yang mengatakan begini. Kalau gitu 2-2 saja mengerjakannya. Caranya. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kita dapat apa? Dapat 2 rakaat muakkadah plus 2 rakaat lagi
yang ketambahan 4 rakaat itu menjadi juga dapat yang ghairu muakkadah. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Nah, ini ghairu muakkadah. Nah, kalau yang pertama tadi yang muakkadah adalah 2 rakaat setelah Jumat. Setelah rakaat, 2 rakaat setelah Jumat. Nah, kemudian 4 rakaat sebelum asar. Yang muakkadah tadi 2 rakaat sebelum asar. Nah, lalu 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, tentang 2 rakaat sebelum maghrib ini, Rasulullah itu tidak pernah mengerjakan. Yang mengerjakan adalah salah seorang sahabat dan beberapa sahabat. Jadi ceritanya waktu itu Rasulullah sudah di dalam masjid, belum di dalam masjid. Kemudian sembari menunggu para sahabat itu, setelah adzan, maka mereka sholat. Nah, pas sholat, Rasulullah masuk, sementara mereka itu sudah di rakaat terakhir, menjelang ruku, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk lagi, lalu tasyahud awal dan akhir, dan kemudian salam. Rasulullah cuma ngeliatin. Beliau tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Nah, karena itulah di sini sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu dihukumi ghairu muakkadah. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Nah, 2 rakaat sebelum isya juga sama. Karena kadang-kadang jadi habis sholat maghrib, habis adzan isya, kemudian memang ada ditunggu sedikit gitu, ditunggu sebentar. Nah, lalu habis itu baru sholat isya gitu. Tapi secara hukumnya adalah ghairu muakkadah. Nah, yang harus diperhatikan bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Jadi ini perlu ditekankan. Tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Lalu terus gimana itu? Kok ada orang yang habis adzan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat? Memang ada. Ini pandangannya kemudian pandangan kias. Dikiaskan kepada sholat duhur. Nah, karena kias, maka secara hujjah itu kurang kuat. Secara hujjahnya. Karena tidak semua ajaran keagamaan itu pakai kias. Kalau dalilnya sudah jelas, sudah sharih, maka tidak perlu dikiaskan. Gitu. Nah, karena itu tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, kalaupun kita mau mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat, misalnya kita di masjid sebelah begitu, lalu kita merasa tidak nyaman juga kalau nggak ikut berdiri sholat, maka niatnya bagaimana niatnya? Nah, ini niatnya. Sholatlah dengan niat sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam waktu yang kosong. Dalam waktu yang ringan. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini boleh dilakukan kapan saja. Termasuk sebelum Jumat. Boleh dilakukan semampunya hingga khotib naik mimbar. Gitu. Itu tidak masalah. Boleh nggak dikerjakan di waktu makruh? Nah, kalau di waktu makruh jangan. Meskipun begini, misalnya nih ya, kita dari luar antara menuju maghrib. Kita sudah sholat, kita sudah wudu, kemudian setelah wudu kita masuk masjid. Maka itu boleh sholat tahiyatul masjid boleh. Ditambah sholat mutlak juga boleh. Atau sholat li syukril wudu, itu juga boleh. Jadi kita wudu kemudian, meskipun li syukril wudu itu beberapa ulama mengatakan itu sama dengan sholat sunnah mutlak. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentang sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, kemudian larangan. Tidak boleh sholat 2 rakaat setelah sholat subuh dan setelah asar.
hingga tergelincirnya matahari. Nah, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal fajri. Rasulullah Muhammad SAW melarang salat setelah fajar. Setelah salat fajar maksudnya setelah salat subuh, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Wa ba'dal asr, dan setelah salat asar, hatta taghrubasy syams, sampai terbenam matahari. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu bagaimana tadi dengan yang itu? Ini maksudnya kalau kita niatkan sholat sunnah rawatib. Tapi kalau sholat sunnah mutlak tadi, atau sholat tahiyatul masjid, kita baru masuk masjid, itu tidak masalah. Nah, kemudian riwayat dari kalangan jamaah alul hadith dari Abu Sa'id Al-Khudri, nah, ini sama isinya, la salata ba'da salatil asr hatta taghruba syams, wa la salata ba'da salatil fajr hatta tatlu'a syams. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari, dan tidak ada salat setelah salat fajar setelah sampai terbit matahari, begitu. Nah, kemudian salat sunnah fajar. Tadi sudah saya singgung sedikit juga. Sekiranya ada yang sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah fajar, yang dimaksud khusus di sini adalah yang sebelum adzan subuh. Nah, jadi sekiranya ada yang sudah terbiasa mengerjakan sholat fajar, sholat sunnah sebelum fajar, dan suatu saat lupa atau tidak sempat mengerjakannya, maka boleh mengkodoknya di waktu sholat duha. Nah, tapi ini hanya bagi siapa saja yang terbiasa mengerjakan sholat sebelum sholat fajar. Sebelum adzan fajar maksudnya. Nah, dan itu harus dikerjakan setelah terbitnya matahari, bukan sebelum terbitnya matahari. Jadi pas kita mengerjakan sholat duha itu, kita qadha dulu itu sholat, baru kemudian mengerjakan sholat duha. Nah, seperti itu. Nah, ini malam yusalli raka'atil fajr fal yusallihima ba'da ma tatlu'asy syams. Barang siapa yang tidak sempat mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, maka salatlah ia setelah terbitnya matahari. Nah, ini permintaan ini. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA melalui Ustadz Suito. Disampaikan ke saya. Nah, ini mengerjakan rakaat ketiga. Yang memang waktu itu belum sempat dibahas. Jadi mengerjakan rakaat ketiga, bangun berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga, itu kita harus begini lagi. Jadi misalnya, kan sudah rakaat kedua nih, tasyahud awal. Dan kemudian membaca tasyahud sampai akhir. Lalu kita Allahu Akbar untuk rakaat ketiga, maka kita begini lagi. Jadi tidak langsung begini, tapi diangkat tangannya seperti yang kemarin, nyentuh telinga, nah baru begini. Jelas Bapak Ibu ya? Saya kira ini sudah kita lakukan. Cuman ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan dalilnya nih. Dari Nafi, anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi. Jadi ketika dia sudah di rakaat yang kedua, maka kemudian setelah tasyahud itu, duduk tasyahud, berdiri, kemudian jangan langsung bersendakap, tapi melakukan begini dulu, baru setelah itu bersendakap. Begitu. Kemudian, nah ini tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini dulu waktu saya membahas doa dan wirid setelah sholat pernah saya sampaikan. Nah, bagaimana pandangannya? Ini sebenarnya, kalau menurut pandangan tarjih, banyak hadis yang bicara tentang mengangkat tangan.
Dan juga disebutkan di situ bahwa doa berjamaah itu mustajabah. Nah, yang menjadi perdebatan adalah apakah boleh nyaring? Oh, amin, amin, apa begitu? Atau berdoa dengan pelan, masing-masing khusyuk, mengaminkan dalam hati, karena Allah itu sudah pasti maha mendengar. Mengaminkan dalam hati atau mengaminkan secara lirih apa yang menjadi doa orang yang memimpin doa. Nah, jadi doa bersama. Atau cara doa bersama adalah, ya sudah masing-masing, mari kita berdoa bersama. Nah, sudah berdoa masing-masing bersama. Nah, itu juga mustajabah. Nah, kemudian untuk mengangkat tangan, jadi dalilnya itu semuanya adalah sahih. Qadayal fikhi, pendapat fikihnya adalah mengangkat tangan itu enggak mesti begini. Yang penting mengangkat tangan. Entah begini, entah begini. Tidak ditentukan oleh hadis itu bahwa mengangkat tangannya harus begini. Apalagi sampai begini tinggi sekali. Tidak. Hati-hati sebelah kalau terlalu tinggi. Nah, jadi memang ngangkat tangannya dalam qadayal fikihnya itu, dalam istimbat hukum di fikihnya, itu tidak ditentukan Bapak Ibu sekalian. Yang penting mengangkat. Jadi kalau kita terbiasa dengan nyaman mengangkat begini, atau mengangkat begini, nah itu silahkan saja. Jadi tidak ada ketentuannya. Tapi bahwa mengangkat tangan itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah. Nah, asal kemudian tidak dibikin wajib. Namanya sunnah kan? Lalu kita bilang, ini enggak doanya enggak pakai ngangkat tangan. Mesti enggak dikabulkan sama Gusti Allah. Nah, enggak mesti begitu. Yang tukang mengatakan seperti itu, nah itu justru tidak mengerti. Jadi mengangkat tangan itu tidak mesti harus tinggi. Jadi bisa begini atau begini. Nah, jadi kalau menurut para ahli hadis, maka mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, tapi tidak wajib, dan qadaya fikihnya, istimbat hukum fikihnya, tidak ada ketentuan harus seperti apa mengangkat tangan itu. Oke. Kemudian, nah ini, tentang mengangkat tangan dianjurkan, adapun bentuk mengangkat tangannya tidak ada ketentuan yang pasti. Nah, dalam ilmu hadis, tuntunan tentang mengangkat tangan dalam doa ini dimasukkan dalam kategori hadis mutawatir makna. Jadi hadis mutawatir ada dua, lafziyan wa ma'nawiyan. Nah, yang hadis tentang mengangkat tangan ini adalah mutawatir makna. Makanya karena mutawatir makna, para ulama fikih tidak menentukan harus begini, harus begitu. Karena bukan mutawatir lafaz. Artinya secara dalil mengangkat tangan dianjurkan, tetapi bentuk mengangkatnya sebagai istimbat hukum tidak ada ketentuan yang pasti. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana tertidur itu apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ini banyak sekali pendapat. Karena memang hadisnya itu seolah-olah saling bertentangan. Nah, saya mencoba membahasnya. Jadi hadis yang membicarakan tentang masalah tidur membatalkan wudhu, terlihat secara zahir itu saling bertentangan. Sebagian hadis menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Sebagian lagi menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, sehingga dari sini para ulama menempuh dua jalan. Yang pertama adalah jalan ijma. Jadi dikumpulkan. Hadis yang bertentangan itu dikumpulkan. Atau menggabungkan dalilnya. Dan ada yang melakukan tarjih. Seperti Muhammadiyah melakukan tarjih. Memilih mana yang dalil paling kuat. Nah, para ulama yang melakukan tarjih, boleh jadi ada yang memiliki pendapat bahwa tidur bukanlah hadas. Dan boleh jadi pula ada yang memiliki pendapat bahwa tidur termasuk hadas, sehingga mengharuskan untuk wudu. Kenapa disebut hadas dan kenapa tidak disebut hadas?
Karena di hadisnya itu begini, ada orang tidur, kemudian dia tetap sadar, masih mendengar. Jadi kalau kita sholat Jumat tuh, sholat Jumat itu kan kira-kira masih dengar gitu ya. Kecuali ada orang yang viral itu kan, katanya setelah bangun dia katakan, ini sholat Jumat di sini kok beda ya gitu. Apanya yang beda itu? Nggak ada adhannya, nggak ada khutbahnya, kok langsung sholat. Masa? Iya, saya begitu gitu. Pendapat saya begitu kesannya gitu. Nah, iya mau kamu tidur gitu. Jadi nggak dengar adzan, nggak dengar khutbah. Itu guyonannya. Nah, tapi bagaimana itu? Jadi kita misalnya kalau tertidur dan tetap sadar dan tidak sampai misalnya mengeluarkan air liur yang membuat membuat itu kemudian hadas dan najis. Nah, itu yang disebut oleh ulama yang mentarjihkan dalil yang bertentangan itu sebagai membatalkan wudu. Kalau tidak sampai pada tahap itu, maka tidak membatalkan wudu. Nah, sedangkan ulama yang menempuh jalan ijma, mereka memiliki pendapat bahwa tidur bukanlah hadas, namun hanya mawanatul lil hadas. Jadi diduga kemungkinan terjadi hadas. Nah, mereka pun nantinya berselisih bagaimanakah bentuk tidur yang bisa membatalkan wudu. Apakah tidur terlentang membatalkan wudu, apakah tidur yang duduk saja membatalkan wudu atau tidak. Nah, paling tidak dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Apa itu? Jadi yang pertama adalah tidur sama sekali bukan termasuk pembatal wudu. Asalkan jangan tidur yang disengaja. Jadi saya tak tidur dulu, belum tidur, masuk ke kamar, tidur. Habis itu nggak wudhu lagi langsung sholat. Nah, ini bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi maksudnya tidur yang tertidur. Pendapat kedua, tidur termasuk pembatal wudhu, baik tidur sesaat maupun tidur yang lama. Jadi kayak tadi kasus kita sholat Jumat, dari awal khotib naik mimbar sampai kemudian qomat, kita tidur tuh. Nah, menurut pendapat kedua ini membatalkan wudhu, jadi kita harus wudhu lagi. Pendapat ketiga, nanti saya sampaikan yang tarjih seperti apa. Pendapat ketiga, tidur yang lama yang membatalkan wudhu dalam keadaan tidur mana saja. Sedangkan tidur yang cuma sesaat tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat ketiga. Jadi jangan lama-lama tidurnya, cuma sebentar dan sadar, nah itu tidak membatalkan wudhu. Nah, pendapat keempat, tidak membatalkan wudhu kecuali jika tidurnya dalam keadaan berbaring. Jadi kita sholat Jumat, kok merasa capek, kemudian kita selonjoran, tidur berbaring. Nah, itu sudah pasti membatalkan wudhu menurut pendapat ini. Nah, sedangkan apabila tidurnya dalam keadaan ruku, sujud, berdiri, atau duduk, maka ini tidak membatalkan wudhu, baik di dalam maupun di luar sholat. Gitu. Oh, sudah habis waktunya. Pendapat kelima, saya selesaikan yang tidur ini. Wudhu tidak batal jika tidur dalam keadaan duduk, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik tidur sesaat maupun lama. Jadi kalau yang pendapat kelima ini lebih soft. Nah, ini dia pendapat tarjih. Pendapat yang terkuat, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur lelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar. Maksudnya ia tidak lagi mendengar suara atau tidak merasakan lagi suatu jatuh dari tangannya atau tidak merasakan air liur yang menetes. Nun sewu. Nah, tidur seperti inilah yang membatalkan wudhu. Jadi kalau sampai nggak sadar, sampai ngences gitu, nah itu pasti membatalkan wudhu. Nah, karena tidur semacam ini disebut dengan madhannatul lil hadat, yaitu kemungkinan menimbulkan hadat. Nah, pendapat ini sejalan dengan pendapat yang pertama tadi. Tinggal berapa sih? Oh, tinggal dikit. Saya lanjutkan aja ya. Bacaan ketika sujud rakaat terakhir. Ada pertanyaan begini juga. Pertama tentang dalilnya. Jadi memang kita itu dianjurkan sekali untuk membaca doa di sujud terakhir. Nah, ini dalilnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a.
situasi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Jadi sesuatu yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka saat itu fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Nah, ini salah satu di antara doanya. Allahumma ghfirli dzambi kullahu wa daqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini salah satu doanya. Ada lagi doa yang boleh dibaca waktu setelah tasyahud akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kemudian ada juga Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, itu juga dibaca di akhir, juga boleh dibaca di waktu sujud. Intinya apa di waktu sujud itu kita membaca? Yang perlu kita baca adalah doa mohon ampun sebenarnya yang harus diperbanyak. Doa mohon ampun, doa mohon ridho Allah, doa mohon diselamatkan fid dunya wal akhirah. Nah, seperti itu. Doa apa saja yang sedang dihajatkan, terutama doa mohon ampun kepada Allah. Nah, ini yang diperlukan begitu. Jadi sangat dianjurkan sekali. Nah, soft perempuan. Bagaimana soft perempuan kalau sudah dengan satroh, dengan penutup, itu bagaimana? Nah, HPT begini pendapatnya. Boleh dimulai dari soft depan, tidak mesti dari soft belakang. Dengan mengutamakan yang jamaah sepuh, yang kemungkinan tidak mengganggu konsentrasi sholat, kemudian diikuti jamaah perempuan lainnya. Istimbatnya, hal ini diambil kebijakan seperti ini, agar jamaah perempuan yang masbuk dapat mengambil soft yang di belakangnya lagi. Gitu. Lebih baik dimulai dari depan dengan posisi jarak yang cukup jauh dari jamaah laki-laki. Memang di hadis itu disebutkan soft paling utama perempuan adalah yang di belakang, maksudnya yang jauh dari laki-laki. Bukan di belakang itu mulai dari belakang saja, tapi yang jauh dari laki-laki. Nah, kemudian apakah kalau mulai dari soft depan itu berarti membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Nah, memang kalau terlalu dekat itu kemungkinan di saat hadis itu dikeluarkan atau disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah karena dikhawatirkan mengganggu relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena zaman itu di Arab, perempuan itu nggak pernah keluar. Makanya sholatnya di rumah perempuan itu. Kalau sekarang gimana? Kan enggak. Gitu. Jadi interaksi laki-laki perempuan sudah biasa. Nah, kalau di Arab sampai hari ini masih seperti itu. Gitu. Sehingga jarang gitu. Nah, makanya softnya kemudian ini di belakang. Bagaimana kalau di Masjidil Haram? Nah, di Masjidil Haram beda lagi tuh. Sampingan aja nggak masalah gitu kan. Yang penting ada mahramnya. Nah, jadi semakin menegaskan sholat itu memang ada konteksnya masing-masing. Nih, yang terakhir sholat sambil duduk. Sholat itu adalah sholat khusus untuk orang yang sedang uzur, pastinya. Kecuali sholat sunnah, boleh dikerjakan sambil duduk, meskipun kita sehat. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sehat sambil berdiri. Prinsip beragama termasuk beribadah di dalamnya adalah yang memudahkan, bukan yang menyulitkan. Jadi boleh selonjor dan boleh juga bersimpuh seperti biasanya sambil melipat kaki. Asal yang paling nyaman saja. Karena tidak ada ketentuan apapun. Hadits-hadits juga tidak ada ketentuannya. Jadi dipersilakan yang mau selonjor, asalkan tidak mentingkrang. Jadi maksudnya tetap dalam keadaan sopan begitu, selonjornya itu. Nah, tapi kalau memang lebih nyaman dengan duduk seperti biasanya, nah dipersilakan duduk seperti biasanya, sholat pada umumnya. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.